Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat matematika dimanapun Anda berada. Pada kesempatan sekarang kita akan mencoba membahas bagaimana mengatasi mental block dalam matematika. Apa itu mental block dalam matematika? Mental block dalam matematika kalau diartikan secara sederhana yaitu suasana kebatinan, suasana diri kita terhadap informasi-informasi atau kesan-kesan negatif yang kita serap, yang kita dapat, kemudian sampai di alam bawah sadar dan menjadi sebuah keyakinan bahwa matematika itu sulit, bahwa matematika itu tidak menyenangkan seperti itu. Nah, ini sesuatu hal yang bahaya karena mental block ini tentu saja akan mengganggu suasana pembelajaran atau suasana belajar baik di sekolah maupun di rumah. Nah, itu terkait dengan mental block. Nah, saya ingin mengawali dari sebuah cerita, ya, pengalaman pribadi saya ketika mengajar guru-guru SD, gitu ya. Jadi mahasiswanya guru-guru SD waktu itu. Nah, seperti biasa pertemuan pertama saya mencoba untuk ngobrol ringan terkait dengan silabus dan tentu saja hanya untuk menjalin suasana secara emosional antara dosen dengan mahasiswa. Nah, tiba-tiba ada seorang mahasiswa perempuan, ya, guru tentu saja, dia mengangkat tangan dan dia minta izin untuk bertanya, gitu ya, atau bukan bertanya sebetulnya, dia mengeluarkan statement, gitu ya. Dia mengatakan bahwa maaf Pak, kalau bisa materi matematikanya jangan yang sulit-sulit karena kami sudah pada tua. Jadi usia rata-rata mahasiswa pada waktu itu 40 tahun ke atas. Ya, karena kami susah mengingat dan cepat lupa katanya. Nah, ada hal yang menarik dari statement mahasiswa tersebut, gitu ya. Nah, menurut hemat saya ini merupakan gejala-gejala mental block, gitu ya, yang ada pada diri seseorang. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana guru saja, gitu ya, sudah mempunyai kesan seperti itu, ya, apalagi siswanya. Karena menurut para psikolog bahwa yang menular itu bukan hanya penyakit medis, tapi penyakit non medis secara psikologis juga bisa menular. Katalah seorang guru tidak menyukai pelajaran matematika, itu secara otomatis akan menular kepada siswa bahwa memang matematika itu sulit untuk dipahami seperti itu. Nah, singkatnya cerita, ya, dari statement yang menarik bagi saya untuk dibahas, akhirnya terjadilah sebuah diskusi antara saya dengan para mahasiswa di kelas itu. Saya tanya ke ibu guru tersebut, ya, usia ibu sekarang berapa? Usianya 50 tahun. Berapa usia pernikahan ibu? Dia menjawab 30 tahunan Pak usia pernikahan saya. Baik, ibu bisa jelaskan ke saya jam berapa ibu menikah, tanggal berapa ibu menikah, kemudian hari apa, bulan apa, tahun berapa, dan siapa petugas KUA yang hadir waktu itu, dan saksi-saksi yang hadir ketika ibu melangsungkan pernikahan. Nah, dengan lantang dia menjawab dari mulai jam, tanggal, bulan, ya, sampai tahunnya, lengkap dia ceritakan. Nah, setelah dia selesai menceritakan, saya katakan, nah, berarti tidak ada masalah menurut saya dengan daya ingat ibu, gitu ya. Karena tadi ibu mengatakan bahwa saya cepat lupa. Bayangkan oleh ibu kejadian 30 tahun yang lalu ibu masih mengingat, ya. Berarti tidak ada masalah sebetulnya dengan ingatan ibu. Dia terdiam sebenarnya. Nah, sebetulnya saya ingin nanya ke ibu, gitu, kenapa ibu bisa mengingat kejadian itu? Karena pernikahan saya berkesan Pak. Nah, poin itulah yang saya garis bawahi, bahwa berkesan itu akan masuk ke dalam memori kita dalam waktu yang sangat panjang dan tidak lupa. Jadi kata kuncinya berkesan. Nah, kita coba, ya, yang berkesan itu diadopsi ke dalam pendidikan. Kalaulah misalkan proses pembelajaran ibu berkesan, tentu saja akan membuat siswa itu memahami materi dan ingat dalam jangka waktu yang cukup panjang.
Nah, berkesan. Jadi intinya kata kuncinya berkesan. Nah, untuk menghilangkan mental block dalam pelajaran matematika, tentu saja harus dirubah dengan cara-cara pembelajaran yang berkesan. Harus berkesan pembelajaran matematika itu, sehingga bisa diingat dalam jangka waktu yang cukup panjang seperti itu. Nah, itu cerita ya, pengalaman pribadi saya mengajar dengan guru-guru gitu, mahasiswanya guru-guru. Nah, kemudian ada cerita kedua tentang sindrom Sandra. Kita ketahui bahwa yang disandra tentu saja suasananya sangat tidak enak, menakutkan, cemas, gelisah gitu ya, tegang. Itu suasana batin yang dirasakan oleh yang disandra. Tapi dalam cerita ini si penyandra memperlakukan penyandranya itu luar biasa. Dia memperlakukan sebaik-baiknya perlakuan gitu. Dia tidak ada kesan-kesan yang menyeramkan ya dari si penyandra tersebut. Dia memberikan perlakuan sebaik-baiknya perlakuan. Nah, walhasil dalam cerita sindrom Sandra itu akhirnya yang disandra itu mengatakan, sandralah saya sekemauan kamu. Nah, artinya kalau saya ilustrasikan dalam dunia pendidikan, siapa yang disandra dan siapa yang menjadi penyandra. Ini kesan bagi sebagian orang, tentunya tidak bisa digeneralisir seperti itu. Nah, biasanya siswa merasa menjadi yang tersandra dan yang menyandranya adalah guru. Nah, suasana seperti ini tentu saja tidak sehat bagi pembelajaran matematika. Maka ilustrasi atau cerita tentang sindrom Sandra tersebut kita bisa ambil maknanya, selama si penyandra itu bisa memberikan perlakuan sebaik-baiknya perlakuan, kemudian dia menghargai, dia menghormati dan sebagainya, tentu saja yang disandra itu akan berubah kesan-kesan yang negatif jadi kesan-kesan yang positif seperti itu. Nah, ini dua contoh sederhana yang bisa saya ilustrasikan terkait dengan bagaimana merubah mental block matematika menjadi sesuatu yang berkesan gitu ya, menjadi sesuatu yang berkesan. Nah, saya ingin berikan tips-tips sederhana saja terkait dengan merubah mental block matematika. Yang pertama terkait dengan perasaan atau suasana hati gitu ya, suasana hati siswa. Nah, menurut hemat saya, guru harus mencoba meluangkan waktu dengan siswa gitu ya, supaya terjalin hubungan emosional yang akrab, yang penuh keharmonisan seperti itu. Dan tentu saja waktu-waktu itu harus dimanfaatkan oleh guru untuk memberikan keyakinan pada diri siswa bahwa Anda itu punya kemampuan yang hebat ya, seperti Einstein katakan bahwa setiap manusia dilahirkan dalam keadaan jenius. Kemudian yakinkan kepada siswa bahwa pelajaran matematika ini Anda pasti bisa ya. Dan tentu saja yang ketiga, Anda yakinkan kepada siswa kalaulah mengalami kesulitan dalam pelajaran matematika, guru harus siap untuk memberikan bantuan pertolongannya ya kepada siswa yang mengalami kesulitan matematika. Itu dari perspektif perasaan atau suasana. Nah, ketika masuk kepada soal-soal matematika, sederhana saja sebetulnya. Yang pertama, guru itu berikan saja soal-soal yang mudah-mudah saja. Soal-soal yang mudah yang bisa dikerjakan oleh seluruh siswa. Dan ketika siswa berhasil mengerjakan soal-soal itu, jangan pelit untuk memberikan apresiasi, ya, penghargaan terhadap siswa. Sehingga siswa timbul kepercayaan diri yang kuat terhadap matematika. Kemudian yang kedua, bila mana misalkan siswa yang sudah mampu mengerjakan soal yang tingkatannya lebih sulit lagi, yang sedang, katakan tingkat kesulitannya sedang, maka guru harus mempersiapkan diri untuk membantu kesulitan siswa dengan cara-cara yang pernah saya sebut dengan scaffolding seperti itu.
Dan siswa yang selesai mengerjakan soalnya dengan baik, suruh dia untuk mengerjakan di papan tulis. Dan ketika dia mengerjakan di papan tulis, ajak oleh guru siswa yang lain untuk memberikan apresiasi, sehingga timbul kebanggaan pada diri siswa yang mengerjakan soal di papan tulis tersebut dan merasa bangga bahwa dirinya punya kemampuan dan timbul kepercayaan diri yang kuat gitu ya. Jadi itu hal-hal yang menurut saya sederhana tapi akan berdampak gitu terhadap pendidikan anak atau kesan anak terhadap matematika. Demikian sahabat matematika dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan ketemu dalam episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ianya. Pegal 10 menit. Gangguan 10 menit lumayan. Iya, 10 menit. Banyak ianya padannya. Apanya? Suara-suara motor ke. Enggak apa.